Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoisal Sangrianti dari kelas 11-5 Farmasi. Di sini saya ingin menceritakan kisah hijrah para sahabat. Hijrah menjadi pilihan untuk menyelamatkan keimanan sekaligus menguji keteguhan dan kesetiaan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW. Kenapa tidak? Tanah kelahiran, tempat berpijak, kerabat dekat yang dicintai, harta untuk memenuhi hajat hidupnya, semua harus dikorbankan, bahkan harus digantikan demi hijrah. Inilah kisah dari Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengisahkan, ketika Abu Salamah berniat hijrah ke Madinah, ia radhiyallahu anhu mempersiapkan untanya. Untukku, dia membawaku dan anakku. Siapa anaknya? Yaitu Salamah. Serta mereka menyusulnya, seraya berseru, masalah dirimu itu urusanmu, tetapi bagaimana dengan wanita kami ini? Dengan alasan apa kami membiarkan engkau membawanya? Ummu Salamah radhiyallahu anhu berkata, Ummu Salamah radhiyallahu anhu mengisahkan, lalu mereka merebut tali kekang unta dari tangan Abu Salamah radhiyallahu anhu, merebutku darinya. Seketika itu juga Bani Abdil Asad, keluarga dekat Abu Salamah, marah. Mereka berkata, demi Allah, kami tidak akan membiarkan anak kami ini. Siapa anaknya? Yaitu Salamah bersama Ummu Salamah, karena kalian telah merebut Ummu Salamah dari tangan kawan kami. Siapa kawannya? Yaitu Abu Salamah. Akhirnya mereka pun memperebut anakku Salamah, sampai akhirnya Bani Al-Mughairah menyerah. Bani Abdil Asad pergi membawa anakku, sedangkan aku ditahan oleh Bani Al-Mughairah. Akhirnya Abu Salamah pun berangkat ke Madinah seorang diri. Ummu Salamah berkata, aku terpisah dengan suami dan anakku. Sejak itulah Ummu Salamah sangat merasakan kesedihan setelah terpisah dari sang anak dan sang suami yang sudah berangkat hijrah. Ummu Salamah pergi ke Al-Abtah. Di sana ia menumpahkan kesedihannya, menangis sampai sore hari. Ini dilakukan setiap hari, hingga setelah 1 tahun berlalu, ada salah satu seorang anak pamannya yang merasa iba kepadanya. Lalu ia pun berkata, Bani Al-Mughairah, tidaklah kalian melepaskan wanita malang ini. Siapa wanita malang ini? Yaitu Salamah. Kalian telah memisahkan dengan anak dan suaminya. Mendengar penuturan itu, lalu Bani Al-Mughairah mengatakan kepada Ummu Salamah, jika engkau mau susul suamimu, susullah suamimu. Ummu Salamah radhiyallahu anha mengisahkan, dan saat itu Bani Al-Asad mengembalikan anakku. Aku kemudian mempersiapkan unta. Aku berangkat menuju Madinah seorang diri. Tidak ada seorang pun menemaniku kecuali anakku. Siapa anaknya? Yaitu Salamah. Ketika sampai di daerah Tanim, Ummu Salamah berjumpa dengan Utsman bin Talha bin Abu Talha bin Abi Talha. Dia bersedia mengantarkan Ummu Salamah sampai di Madinah. Maka berangkatlah Ummu Salamah ke Madinah ditemani oleh Utsman bin Talha. Saat Utsman melihat perkampungan Bani Amr bin Auf di Kuba, dia berkata, suamimu berada di kampung ini, masuklah dengan barokah dari Allah. Kemudian Utsman bin Talha pun kembali ke Mekah. Akhirnya Ummu Salamah radhiyallahu anha bisa berkumpul lagi dengan Abu Salamah. Kisah Suhaib radhiyallahu anhu ketika hendak berangkat hijrah, kaum Quraisy menghalanginya seraya berkata, engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin, kemudian hartamu bertambah banyak ketika bersama kami. Sekarang engkau ingin pergi dengan membawa hartamu. Demi Allah, itu tidak akan bisa terjadi. Mendengar teguran itu, Suhaib mengajukan penawaran. Bagaimana pendapat kalian jika aku memberikan seluruh hartaku kepada kalian? Apakah kalian akan membiarkan aku pergi? Mereka menjawab serentak, iya. Kisah ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau SAW bersabda, Suhaib telah mendapat keberuntungan. Dalam riwayat lain disebut dari Suhaib radhiyallahu anhu, ia berkata kepada orang kafir Quraisy ketika mereka menyusul dirinya, maukah kalian aku beri beberapa ons, yaitu aukiyah yaitu emas, lalu kalian membiarkan aku pergi? Dan apa jawaban dari mereka? Yaitu
mereka menjawab iya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.